Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, kami atas nama tim Komando Pasukan Kristus Mission mengucapkan terima kasih atas waktu, kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga hari ini kami akan membagi berkat lewat menyampaikan yang namanya Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, orang harus lebih giat lagi belajar firman Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kehidupan kita hanya tergantung kepada Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus tidak akan adanya namanya jalan keselamatan. Takut akan Tuhan. Kalau orang ingin berhasil, dia harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena kehidupan ini singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat di media sosial, di mana-mana telah terjadi perang dunia ketiga. Ini adalah satu tanda agar supaya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan cuma kita menyampaikan firman Tuhan, jangan cuma kita pintar menyampaikan firman, baca firman, tetapi tidak menghasilkan. Sedangkan dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Setiap hari kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti kehidupannya tidak akan sia-sia. Hidupnya akan sukses. Apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Coba kita lihat salah satu tokoh di dalam perjanjian lama, namanya Yosua. Yosua adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan. Dia yang melanjutkan tampuk kepemimpinan daripada Nabi Musa. Ketika dia mengandalkan Tuhan, dia senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh-musuhnya, kalau kita lihat ketika Yosua ini dia mau merebut namanya tembok Yeriko, Tuhan memerintahkan dia agar supaya dia bersama dengan orang-orang Israel waktu itu, mereka mengitari tembok Yeriko selama 7 kali. Tetapi Tuhan mengatakan setelah 7 kali untuk mengitari tembok Yeriko, engkau harus meniupkan sangkakala. Dan kaum umat Israel itu waktu itu ketika sampai ke 7 kali, mereka bersorak-sorai nama Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tembok Yeriko begitu kokoh, dan orang-orang di dalamnya adalah orang-orang penduduk Ai, yaitu orang-orang negeri Kanaan, orang-orang besar, orang-orang yang paling ditakuti. Tetapi dengan kuasa Tuhan, tembok Yeriko bisa runtuh. Begitu juga Yosua ketika dia berhadapan dengan 5 raja Kanaan. Ada raja Yerusalem, ada raja-raja yang ingin menghancurkan, termasuk penduduk Amori waktu itu. Dengan seizin Tuhan, Yosua itu diperkenankan, sehingga ketika mereka berperang, Yosua menyerukan nama. Dia mengatakan begini, ya Tuhan lindungi. Dan dia berkata, matahari dan bulan berhenti. Sehingga matahari dan bulan pada waktu itu dia berhenti di lembah Ayalon. Nah, ini adalah satu mujizat yang luar biasa. Ternyata ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Allah tidak membiarkan kehidupan kita. Yesus mengatakan, Ego emi hehodos, kai alateia kai Yesoe, odes arketai proston patere. Emo dalam bahasa Yunani, bahasa asli dalam kitab Perjanjian Baru. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan kebenaran satu-satunya keselamatan bagi umat manusia. Tanpa Yesus tidak akan ada namanya jalan keselamatan itu. Sehingga Roma 10 ayat 9 mengatakan, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati,
maka kita akan diselamatkan. Sehingga dasarnya adalah Yesus Kristus. Temalion garaon odes dunatai tenai paraton temanon hos estin Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah dasar kehidupan manusia. Yesus adalah segalanya. Kristosentris berpusat pada Yesus Kristus. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia harus menyalipkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan, baru dia bisa masuk dalam namanya keselamatan. Karena keselamatan dikatakan, keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Dia adalah Isa Al-Masih, dia adalah Ben Elohim, dia adalah anak Allah. Kehidupan kita hanya tergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak ada punya apa-apanya. Makanya kehidupan kita kolegon en auto menaik opelai ketus ekainos peripatesan kai autos autos peripatein. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup di dalam dia. 1 Yohanes 2 ayat 6. Sehingga kita bisa bersuruh, kita bisa berkata Heskurios, satu Tuhan, Mia Pistis, satu iman, kan dapat baptisma. Sehingga kita bisa menyanyi lagu, ku tak pandang dari gereja mana. Gereja berdasarkan pada ajaran Rasul. Karena sesungguhnya hari-hari ini ketika kita jauh dari hadapan Tuhan, maka kehidupan kita akan sengsara. Dunia sudah digoncangkan dengan berbagai macam persoalan. Gempa bumi di mana-mana, terjadi bencana alam yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tetapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya tidak akan dibiarkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian, karena hari-hari ini sudah jahat, karena banyak pencobaan. Ketika kita sebagai orang Kristen tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, maka kita akan bisa terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran. Makanya Matius 18 ayat 7 ini dikatakan, jadi ini sudah disinggung-singgungkan. Oh itu kosmo apoton skandalon ananke gar el tentas skandala pen oh itu antropo biro itu skandalon arketai. Celakalah dunia dengan segala penyesatan. Memang penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kembali ke jalan Tuhan. Biarlah kita menjadi gereja yang hidup, marturia, bersaksi, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu, sehingga kita sebagai orang Kristen menjadi teladan, menjadi contoh. Semoga masyarakat kota Temon ini diberkati, karena Tuhan Yesus ini adalah milik segala bangsa. Tuhan Yesus ini bukan cuma satu agama, tetapi kita harus saling menghormati satu dengan yang lain. Kita ciptakan kerukunan agama yang baik, karena kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus bukan cuma milik agama Kristen saja, tetapi semua agama di dunia ini. Kembalilah ke jalan Tuhan, hiduplah yang benar. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, baku-baku sayang, baku-baku baik. Karena orang ini adalah orang-orang Sulawesi Utara yang cinta damai, kekeluargaan dan kegotong royongan. Tidak ada saling perbedaan untuk menjatuhkan. Jadi kita harus satu, diikatkan dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga renungan pendek ini bermanfaat buat kita semua. Shalom alaikum, Kristus Anesti, Alitos Anesti. Amin.